mata pelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PJOK dan PPKN pada tema 1 subtema 3. Pada subtema sebelumnya kalian sudah pernah mencoba berlari, ya kan? Nah, sekarang bagaimana gerakan berlari dan melompat kita lakukan atau kita praktekkan. Nah, karena tidak ada papan yang kita gunakan untuk melompat, ya, maka kita bisa menggunakan alat lain saat kita melompat, yaitu kita bisa menggunakan tali. Tali itu bisa kita rangkai dari beberapa karet, ya. Jadi tali yang dibuat dari karet seperti karet untuk loncatan mainan itu kita siapkan dulu. Setelah itu ada dua cara melakukan lompat tali dengan karet ini. Yang pertama dengan cara berpasangan atau minimal 3 orang, ya. Jadi 2 orang temannya memegang karetnya pada kanan dan kiri, ya. Setelah itu yang satu adalah pemainnya, di mana dia akan berlari dari jarak beberapa meter di depan karet, dan karet yang dipegang oleh 2 orang ini misalnya kita taruh di pinggang. Nah, jadi yang berlari tadi akan melompat pada karet tersebut, dan permainan itu bisa dilakukan secara bergantian. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian pegang talinya pada tangan kanan dan kiri. Setelah itu kalian bawa ke atas begini dan kalian meloncat. Nah, itu adalah cara lompat tali yang kedua. Nah, saat kalian mempraktekkan dengan teman, mungkin teman yang ada di rumah atau saudara yang ada di rumah, pasti kalian akan menemukan perbedaan. Karena setiap orang memiliki kemampuan ataupun perbedaan. Mungkin kemampuan berlarinya berbeda, kemampuan melompatnya juga berbeda, seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap adanya perbedaan kemampuan berlari dan melompat? Nah, tentunya kita harus saling menghargai, tidak boleh kita mencemooh atau menghina teman kita atau saudara kita yang hasil lompatannya tidak sama dengan kita. Jadi kita harus saling menghargai, dan kita juga harus saling menyayangi saat kita melakukan suatu permainan. Nah, menghargai dan menyayangi teman termasuk pengamalan sila Pancasila, yaitu sila yang kedua. Selanjutnya, sila yang kedua juga bisa diterapkan dalam permainan ini dengan cara mengajak teman untuk bermain dan berlatih agar mereka memiliki kemampuan melompat dan berlari lebih bagus, ya. Jadi kita ajak teman kita untuk berlatih lagi, ya, dan kita beri mereka saran. Oh, kamu harusnya seperti ini. Coba kalau seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu cara pengamalan sila yang kedua dalam permainan lompat tali, karena memberikan saran kepada teman, mengajak teman untuk berlatih, menghargai perbedaan kemampuan teman, itu semuanya merupakan salah satu sikap yang bisa kita terapkan untuk pengamalan sila kedua. Selain lompat tali, kita juga bisa mempraktekkan pada tahapan daur hidup kupu-kupu. Ya, di situ ada 4 tahap. Nah, silahkan kalian nanti bisa mempraktekkannya di rumah, ya. Paling nyaman mau dipraktekkan di mana, di dalam rumah, di luar rumah, semuanya boleh, ya. Yang pertama adalah apa? Telur. Nah, kalian bisa mempraktekkan gerakan telur dengan cara posisi tidur terlentang. Tahu ya, posisi tidur terlentang, ya. Setelah itu sambil tidur kakinya diangkat mendekap kaki, ya, seperti pada gambar, ya. Mendekap kaki dan badannya juga didekap, kaki dengan badannya mendekap seperti ini. Nah, itu contoh gerakan telur. Kalian bisa mencoba mempraktekkannya.
Yang kedua setelah telur adalah gerakan ulat. Ya, bagaimana menjadi ulat? Nah, otomatis kalau menjadi ulat berarti harus bergerak. Jadi posisi badannya berpindah menjadi merangkak seperti bayi. Nah, itu yang daur yang kedua. Daur yang ketiga apa? Daur yang ketiga adalah kepompong. Mari kita praktekkan kalau kepompong bagaimana. Nah, kepompong gambarnya seperti itu ya. Jadi posisi berdiri tegak, tangannya mengepal ya, dan disimpan di atas kepala seperti ini ya. Salah satu kakinya diangkat ya, menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, jadi itu tahap daur yang ketiga. Terus yang keempat, dia sudah menjadi kupu-kupu. Kita mau mempraktekkannya dengan cara kita berdiri lurus dan tangan kita terbuka lurus ke atas. Setelah itu kita berlari-lari seperti kupu-kupu yang sedang terbang di taman ya, berlari-lari sambil melompat-lompat seperti itu dengan riang gembira. Boleh kalian lakukan sambil bernyanyi dengan riang gembira agar kalian lebih bersemangat. Nah, saat kalian sebelum kalian melakukan kegiatan PJOK ini praktek, jangan lupa setiap olahraga diawali dengan pemanasan. Misalnya pemanasannya keliling-keliling di dalam rumah atau di halaman rumah, jalan-jalan seperti itu bisa. Peregangan otot ya, stretching seperti ini ke atas ya kan, kanan ke kiri juga bisa, ke bawah ke atas ya. Nah, dan setelah selesai jangan lupa ditutup dengan pendinginan ya, dengan cara membuka tangan, mengambil nafas panjang, kita hembuskan nafas, kita keluarkan seperti itu perlahan-lahan dan mengembalikan otot-otot ini biar kembali rileks dan lemas ya. Nah, dari dua permainan ini yang bisa kita praktekkan di rumah, maka sikap yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pengamalan Pancasila sila kedua adalah saling menghargai ya, mengajak teman untuk bermain atau berlatih, memberi saran kepada teman, dan mengajak teman atau memeragakan terhadap teman yang belum bisa. Itu juga termasuk cara kita menghargai orang lain. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun sedikit kalian harus tetap lakukan belajar setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.